Yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang energi syukur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memang pernah bersabda, orang yang beriman itu tidak akan pernah rugi. Ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar, dan ketika dia menerima nikmat, dia pasti bersyukur. Jadi bersyukurlah yang menjadikan kita menjadi kuat, menjadi hebat ketika apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk apapun kita menerimanya dengan lapang dada, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ghina ghinal qalb, yang namanya kaya adalah kaya hati. Akan dibahas lebih lanjut oleh guru kita, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau ini adalah doktor ya, doktor yang sekarang juga menjadi dosen di beberapa universitas dan menjadi guru di beberapa majelis taklim. Kalau saya kenal beliau ini sudah sejak dari tahun 2000-an, 2003, 2001, 2003 lah ya. 2003 sudah mengenal. Juga guru beliau yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi merupakan paman beliau juga. Ini juga orangnya alim, maka telur yang ditelurkan oleh orang alim tentunya juga akan alim juga. Mari sama-sama kita dengarkan, kita cermati. Nanti ada yang bertanya silakan langsung di kolom chat, nanti akan kita bahas sama-sama. Untuk beliau, guru kami Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Muslimin muslimat jamaah At-Tintur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan At-Tintur Bapak Haji Atik Mulyanto beserta seluruh stafnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhinal kiram, Al-Ustadzul Fadil Ustadz Ahmad Taufan Firdaus yang Masya Allah senantiasa mendampingi jamaah tanpa lelah, tanpa henti-hentinya membimbing jamaah, baik ketika berada di Tanah Suci ataupun berada di Indonesia dengan bimbingan-bimbingan majelis-majelis kajian beliau, baik secara tatap muka ataupun secara online, yang tetap konsisten mengajar jamaah sekalian via media Facebook dan media-media online lainnya. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah hadirkan segala macam bentuk hajat dan keinginannya. Dan kita doakan juga semoga At-Tintur semakin maju, semakin jaya, semakin mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat sahabat Nabi Muaz bin Jabal pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal ini sahabat Nabi yang masuk dalam rombongan 70 orang yang datang melaksanakan Bai'atul Aqabah yang kedua. Pada waktu rombongan 70 orang ini datang mengikuti Bai'atul Aqabah yang kedua, Muaz bin Jabal ini orang yang paling belia usia, paling muda
wajahnya tampan, kulitnya hitam manis, giginya tersusun begitu rapi dan bersih. Jika dia tertawa, terlihat giginya yang putih bagaikan mutiara. Kemudian di kemudian hari, Muaz bin Jabal ini menjadi salah seorang sahabat pilihannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan jika ingin mengetahui tentang halal dan haram, tentang hukum, maka tanyakanlah kepada Muaz bin Jabal. Bahkan Muaz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Nabi yang Nabi utus dia ke Yaman untuk mensyiarkan Islam di Yaman. Setelah Nabi melakukan dialog terlebih dahulu dengannya, kemudian setelah itu Nabi merasa bangga dengan jawabannya ketika Nabi bertanya, kalau engkau menghadapi persoalan apa yang engkau gunakan, dia mengatakan dengan Al-Quran. Kata Nabi, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, dia mengatakan lewat sunnah Rasul. Jika tidak, ajtahidu bi ra'yi, dia mengatakan aku akan berijtihad dengan menggunakan pemikiranku sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul kemudian berbangga dengan apa yang dijawab oleh Muaz bin Jabal. Kemudian berangkatlah Muaz mensyiarkan Islam di Yaman. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Muaz bin Jabal sedang masih berada posisi di Yaman. Kemudian dia datang ke Madinah. Kemudian setelah pasca pemakaman Nabi, setelah Nabi dimakamkan, Muaz kembali berangkat menuju Yaman dan terus meneruskan apa yang telah dipesan oleh Rasulullah SAW. Dan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak desas-desus yang menyatakan Muaz bin Jabal telah kaya raya di Yaman. Memang dia kaya di Yaman, hartanya melimpah. Kemudian Muaz bin Jabal datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata kepada Umar, datang menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian menjumpai Abu Bakar dan di situ ada Umar bin Khattab juga. Lalu Muaz bin Jabal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ambil setengah dari hartaku ini untuk menjadi kas negara, tetapi dengan halus ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar As-Siddiq meyakini apa-apa yang dimiliki oleh Muaz bin Jabal selama ia berada di Yaman adalah sesuatu yang halal tentunya. Ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sebenarnya Muaz bin Jabal dengan rela menyatakan setengah dari hartaku silahkan diambil. Lalu Muaz bin Jabal pernah ada kisah dari salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, aku pernah masuk di Masjid Nabawi dan aku melihat di dalam masjid itu ada sekelompok sahabat-sahabat Nabi yang berjumlah sekitar 30 orang. Kemudian masing-masing dari mereka mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi, kami menyaksikan tak seorang pun dari 30 orang ini ketika ingin bertanya kecuali mereka meminta pendapat daripada Muaz bin Jabal. Jadi mereka menanyakan kepada Muaz bin Jabal walaupun usianya sangat belia. Makanya Muaz bin Jabal ini ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau berangkat ke Syria. Beliau berjumpa dengan teman akrabnya yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah yang waktu itu menjadi panglima militer di Syria. Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima militer di Syria. Kemudian setelah Abu Ubaidah bin Jarrah bersamanya, beberapa waktu kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab memerintahkan Muaz bin Jabal untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah bin Jarrah di Syria. Tetapi ternyata tidak lama dia memegang posisinya Abu Ubaidah bin Jarrah, ia meninggal dunia dan ia meninggal dunia di usia yang sangat muda, 33 tahun. Jadi bisa dibayangkan pada usia yang cukup belia sebenarnya, dia sudah mengikuti Bai'atul Aqabah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggal di zaman Umar bin Khattab di usia 33 tahun. Inilah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala ibadih. Wahai Muaz, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Maksudnya apa kewajiban seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Muaz bin Jabal berkata kepada Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Lalu Muaz bin Jabal mendengar jawaban dari Nabi. Nabi katakan, haqqullah ala ibadi. Haknya Allah atas hamba-hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu menyembah dia Allah
dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mengambil penilaian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hamba-hambanya, kita sebagai makhluk ciptaannya memiliki hanya satu fungsi saja, yaitu menyembah Dia Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apa. Karena kita hadir di pentas bumi ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwasanya kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Tentu tidak. Maka jawaban karena kita bukan diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia, yang terbaik yang harus kita persembahkan dalam penciptaan kita ini, dalam Allah menciptakan kita ini, yaitu menyembah Dia Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Menarik sekali adalah potret penghambaan Allah itu akan terlihat dari bagaimana kita mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman dalam Al-Qur'an, di mana Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kalian bersyukur atas rangkaian nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan atas kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan kita dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari praktek syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur dalam Al-Qur'an itu terulang-ulang sebanyak 75 kali. Jumlahnya berbanding sama dengan lawan daripada kata syukur, yaitu kata bala. Juga tersebut sebanyak 75 kali. Menggambarkan bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, hidupnya akan dijauhi dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa akan mendapatkan limpahan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang tidak pandai bersyukur, maka hidupnya akan begitu akrab dengan segala macam bentuk musibah, bala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita mencoba untuk mengupas firman Allah yang termaktub dalam surat Ibrahim dari ayat 6 sampai ayat 8. Ayat ini mengkisahkan tentang Bani Israel dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog atau mengucapkan kata-kata yang ia sampaikan kepada Bani Israel tentang kebaikan demi kebaikan yang telah Allah turunkan atas mereka. Nikmat demi nikmat yang telah Allah hadirkan buat mereka, yang sejatinya patut mereka syukuri. Karena kita tahu Bani Israel ini berkali-kali Allah anugerahkan nikmat demi nikmat, tetapi mereka bersyukurnya cuma sesaat, tapi lebih banyak pembangkangan ketimbang syukur. Sehingga akhirnya mereka berkali-kali juga mendapatkan ujian demi ujian, bahkan bala demi bala Allah turunkan kepada mereka. Walaupun setelah itu Allah bangkitkan mereka lagi, Allah kemudian hadirkan kenikmatan lagi, terus mereka kemudian durhaka lagi, Allah bangkitkan lagi, durhaka lagi. Berkali-kali seperti itu, sampai datang Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu ketika itu Bani Israel berada dalam penindasan dan kungkungan serta kekejaman Fir'aun. Nah, kita tahu Bani Israel ini masuk ke Mesir itu dikarenakan mereka diajak oleh Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan di Mesir. Kita semua tahu sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diangkat sebagai orang yang memiliki posisi yang sangat strategis, dipercaya oleh penguasa Mesir pada waktu itu, memegang perbendaharaan negara. Kemudian akhirnya dia mendapatkan posisi yang sangat mulia dan terhormat. Seluruh warga Mesir menghormatinya, menyanjungnya. Kemudian
berapa saat kemudian Yusuf alaihissalam kembali dipertemukan dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kemudian setelah mereka berhasil melakukan islah antara Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya, kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan lapang hati mengajak saudara-saudaranya untuk datang tinggal di Mesir. Lalu diboyonglah mereka semua datang di Mesir dan tinggal di Mesir. Karena Yusuf alaihissalam memiliki keistimewaan di Mesir, maka otomatis saudara-saudaranya yang datang tinggal di Mesir juga mendapatkan perlakuan istimewa, mendapatkan penghormatan demi penghormatan. Ini sudah menjadi tradisi umum. Apabila ada seseorang jadi pejabat, biasanya adiknya jadi terhormat atau kakaknya jadi terhormat, dapat fasilitas dan lain sebagainya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika waktu itu dia mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir, akhirnya saudara-saudaranya mendapatkan penghormatan dari warga Mesir pada waktu itu. Awalnya baik-baik saja. Mereka hidup di Mesir dengan perilaku yang baik dan terhormat. Mereka mendapatkan sanjungan demi sanjungan dari warga Mesir. Hari berganti hari, mereka terus beranak pinak, terus berkembang biak mereka di Mesir. Kemudian berganti dekade. Kemudian setelah berganti dekade, lama-kelamaan ternyata Bani Israel mulai menunjukkan sifat-sifat buruknya di Mesir. Seperti mereka mulai melakukan kezaliman demi kezaliman, kejahatan demi kejahatan. Kemudian bahkan ada di antara mereka yang melakukan praktek ribawi, meminjamkan uang dengan cara rente. Kemudian warga-warga asli Mesir yang tak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, dirampas hartanya, diambil rumahnya, diambil ladangnya, diambil tempat-tempat kerjanya, lapak-lapaknya. Mereka melakukan praktek ribawi. Bahkan ada di antara mereka juga dikisahkan membangun tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat pelacuran. Bahkan menurut riwayat, mereka sampai membangun tempat-tempat pelacuran di pinggir-pinggir Al-Aqsa Asy-Syarif, di pinggir-pinggir Masjidil Aqsa. Dibangun oleh Bani Israel dengan harapan alasan mereka untuk mendapatkan devisa. Inilah dilakukan oleh Bani Israel pada waktu itu. Sehingga akhirnya kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel membuat warga asli Mesir muak sebenarnya. Tapi sudah tidak berdaya lagi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan di Mesir penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun. Penguasa yang zalim. Fir'aun hadir dan menguasai Mesir dan melakukan penindasan kepada Bani Israel. Jadi sebenarnya kisah ini perlu kita ambil hikmahnya bahwasanya penguasa yang zalim hadir di suatu negeri itu tidak sekonyong-konyong. Penguasa yang zalim dia datang dan hadir di suatu negeri itu pasti ada sebabnya. Disebabkan apa? Disebabkan sebelumnya beberapa waktu yang lalu rakyat sudah terbiasa dengan melakukan kezaliman demi kezaliman, dan hukuman dari Allah terbitkan untuk mereka penguasa yang zalim. Di penguasa yang zalim hadir dikarenakan ada kezaliman sebelumnya dilakukan oleh para rakyat kebanyakan, hingga akhirnya Allah timpakan untuk mereka penguasa yang zalim. Itulah Fir'aun hadir akhirnya, kemudian menindas Bani Israel. Dan Bani Israel lama berada dalam penindasan Fir'aun, sampai akhirnya Allah hadirkan Musa alaihissalam sebagai juru selamatnya Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dan memenangkan perlawanannya dengan Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam berhasil menghantarkan Bani Israel menuju pantai kemenangan. Dan ketika Musa alaihissalam berhasil menggiring Bani Israel menuju pantai kemenangan tersebut, setelah itu Nabi Musa mengingatkan mereka. Yang peringatan Nabi Musa ini Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim. Wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya dari Bani Israel. Uzkuru ni'matallah, ingatlah atas nikmat Allah. Nabi Musa suruh apa? Kalian bersyukur.
kemenangan ini patut kita syukuri. Ini nikmat Allah yang Allah persembahkan buat kita. Kemenangan ini bukan serta-merta karena keberhasilan kita, bukan karena kehebatan kita melawan Fir'aun. Tidak. Ini dikarenakan Allah yang menolong kita, menyelamatkan kita. Iz anjakum, Musa alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian min ali Fir'aun. Dari Fir'aun dan kroni-kroninya. Kelompok-kelompoknya. Relasi-relasinya. Yasumunakum su'al azab. Fir'aun pada waktu itu, kata yasumun dalam bahasa Arab, dari kata sama, yasumu artinya mengembala. Di mana Fir'aun mengembala kalian dengan pengembalaan yang buruk. Cara dia menganyomi kalian dengan penganyoman yang sangat jelek. Su'al azab. Dengan melakukan banyak penyiksaan. Dan dua penyiksaan yang terbesar itu adalah wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yaitu dengan cara menyembelih putra kalian. Yang kedua, mempermalukan wanita dari kalian. Yang patut kita ambil pelajaran bahwasannya suatu negara akan dirusak negara itu dengan dua cara. Kita lihat dalam surat Ibrahim. Dan ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Yang pertama, dengan membunuh putra terbaik. Kalau dulu di zamannya Fir'aun disembelih. Kalau zaman modern, yuzabbihuna abna'akum, itu generasi penerus itu dirusak akhlaknya. Dirusak moralitasnya. Dirusak perilakunya. Disuguhkan tontonan-tontonan yang tidak memiliki nilai moralitas. Itu yuzabbihuna abna'akum. Disodorkan narkoba. Dihilangkan pelajaran-pelajaran tentang nilai-nilai moralitas dan akhlak. Itu yuzabbihuna abna'akum. Sehingga generasi menjadi bodoh. Sehingga generasinya akhirnya tidak mampu ke depannya untuk menyelamatkan bangsa itu. Kalau dulu Fir'aun caranya dia pangkas. Dia tidak menginginkan ini generasi tumbuh. Kalau sekarang mungkin tidak dibunuh. Tapi ditumpulkan otaknya. Wa yastahyuna nisa'akum. Dulu di zamannya Fir'aun, untuk merusak suatu negara, Fir'aun mempermalukan wanita-wanitanya. Dari Bani Israel dijadikan budak. Atau yang kedua, dijadikan sebagai pemuas nafsu. Di zaman sekarang, di zaman modern, cara untuk merusak suatu negara, wanitanya ditarik dari kodratnya. Dicabut dari kodrat wanitanya. Sehingga wanita tidak tahu jati diri sesungguhnya. Yang padahal sebenarnya wanita itu adalah tiangnya bangsa, tiangnya negara. Sehingga akhirnya wanita tidak tahu kodratnya, cara dia harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu yang mampu melahirkan generasi-generasi hebat. Wanita banyak menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan fungsinya. Kita sering menyaksikan tanpa kita sadari. Banyak sekali wanita sedang dipermalukan sebenarnya, tapi kita tidak sadari. Contoh sederhana. Ya. Kenapa pameran-pameran mobil harus disodorkan wanita-wanita cantik yang memegang brosur? Padahal paham mesin pun tidak. Tapi kenapa harus mereka? Tidak sadarkah wanita sedang didiskreditkan pada waktu itu? Didiskreditkan pada waktu itu. Iklan tentang pipa air, tentang mesin air, kenapa harus wanita? Iklan tentang genteng di televisi, kenapa harus wanita? Ini kita tidak sadari. Kita lihat di zaman dahulu, para wanita-wanita mulia melahirkan generasi-generasi yang mulia. Imam Ghazali menjadi orang hebat berkat siapa? Ibundanya. Yang menentukan di mana dia harus belajar. Di mana dia harus mengaji. Siapa guru-guru, masyayikh yang harus dia kunjungi, ibunya menentukannya. Begitu pula Imam Syafi'i menjadi orang hebat, ulama besar, hafal Al-Quran di usia belia. Karena ibunya ketika mengandung tidak pernah putus membaca Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Berkat siapa ibu? Banyak orang-orang hebat muncul di pentas sejarah karena lahir dari rahim wanita-wanita mulia dan terhormat yang melakukan pendekatan yang begitu mulia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Musa alaihissalam mengatakan wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan itulah bala, ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian atas kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam pada waktu itu pertama kali yang dia ucapkan kepada kaumnya adalah ingat ini nikmat Allah yang harus disyukur. Tapi ternyata Bani Israel mereka tidak lama mensyukuri. Terlihat dengan ketika Musa alaihissalam baru pulang dari Bukit Tursina, Musa alaihissalam bertemu lagi dengan sebagian kaumnya sudah kembali menyembah patung yang dibuat oleh Samiri. Sehingga akhirnya menjadi marah Musa alaihissalam ketika dia menyaksikan ternyata sebagian kaumnya sudah tidak patuh kepada ajarannya Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam berkata kepada mereka, wa iz ta'azzana rabbukum, di ayat berikutnya yang saya rasa banyak jamaah kita hafal ayat ini. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Musa alaihissalam, ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan. Lihat redaksinya. Jadi syukur ini pengumuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah mengumumkan. Bukan Allah minta ya. Bukan Allah minta kita untuk bersyukur. Tidak. Allah mengumumkan suatu pengumuman. Ya. Karena Allah tidak butuh syukur kita. Kita yang butuh syukur itu, kita yang butuh untaian syukur itu, karena efeknya akan kembali kepada kita. Maka Allah dalam firman-Nya mengatakan, dan ingatlah ketika Allah mengumumkan atas kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka kami akan menambahkan nikmat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah syarat utama nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, ketahuilah bahwasanya azabku amat sangat pedih. Kita di sebuah perusahaan, di kantor, jika pimpinan perusahaan kita membuat pengumuman, pengumumannya itu ada sekitar 5 poin yang harus dipatuhi oleh karyawan-karyawan kantor. Jika dari 5 poin itu ada beberapa karyawan kantor 1-2 poin tidak dia patuhi, kira-kira dia dapat teguran nggak? Dapat teguran dong. Dia dapat punishment nggak? Dapat punishment. Bisa juga dia dapat SP, surat peringatan. Kenapa? Karena dia tidak mematuhi pengumuman itu. Nah, syukur ini pengumuman Allah. Allah umumkan kepada kita hambanya yang harus kita patuhi. Tidak boleh tidak. Urusan di dunia saja, pengumuman yang dibuat oleh pimpinan kita saja harus kita patuhi. Dan kita takut bakal dipotong gaji kita atau bakal dipecat kita kalau kita tidak melaksanakannya. Bayangkan kalau seumpamanya ini syukur kita ini sama Allah Subhanahu wa taala, ini Allah umumkan itu yang harus kita kerjakan, kita patuhi dan kita laksanakan setiap saat. Dan tidak boleh putus. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim itu untaian kata syukur itu adalah suatu untaian kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi, yang setiap untaian kalimat syukur itu masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Jadi tidak pernah bisa berhenti. Kata syukur, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kata beliau, dalam ucapan alhamdulillah itu masih membutuhkan alhamdulillah lagi. Berarti setiap detakan jantung kita, gerak langkah kita, gerakan anggota tubuh kita, ya, irama otak kita harusnya semuanya diisi dengan energi syukur kita yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fa syakara wa btuliya fa sabar wa zulima fa ghafar wa zalama fastaghfar." Summa sakatan Nabi. Adalah sebuah riwayat dikatakan Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, siapa yang ketika dia diberi, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Ketika dia dizalimi, dia mengampuni yang menzaliminya, memaafkan yang menzaliminya. Dan ketika dia berbuat zalim, fastaghfar. Ketika dia yang berbuat zalim, dia cepat-cepat beristighfar.
masa kata Nabi, dikatakan dalam riwayat itu Nabi lalu diam pada waktu itu, dan sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar 4 poin ini mereka tidak sabar apa berikutnya yang bakal didapat oleh orang-orang itu. Lalu kata sahabat Nabi, "Fama lahum ya Rasulullah." Orang-orang seperti itu mendapat apa? Lalu kata Nabi, "Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti itu akan mendapatkan rasa aman. Rasa aman, rasa damai, rasa tentram di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wahum muhtadun. Orang-orang seperti itu hidupnya senantiasa bermahkotakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik poin paling pertama apa? Dia masyarakat. Ketika dia diberi, dia bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan ketika kita mendengar ada musibah, maka sebelum kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita ucapkan lebih dahulu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru kita mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ucapan alhamdulillah terlebih dahulu. Kita mendapat suatu nikmat, hadiah dari teman kita. Bukan kita ucapkan terima kasih kepada teman kita lebih dahulu, tidak. Tapi kita bilang alhamdulillah kepada Allah, baru kita ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di hadapan kita. Kenapa? Karena hamba Allah yang memberikan hadiah kepada kita itu, dia sampai kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada kita atas restu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mengucapkan alhamdulillah lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kita sesuatu itu. Ada kisah menarik di zaman Mesir kuno. Ada seorang raja. Setiap kali rakyat datang kepadanya, menyampaikan segala macam bentuk permasalahan, dia sering mengatakan alhamdulillah, khair insyaallah. Lalu mengucapkan itu. Segala puji bagi Allah, tahu syukur segala puji bagi Allah, semoga jadi baik. Khair insyaallah. Setiap rakyat datang cerita masalahnya, dia bilang alhamdulillah khair insyaallah. Hingga suatu hari raja ini dapat musibah. Dia dapat musibah. Tangannya putus, jarinya putus, salah satu jari di tangannya putus. Terus dia cerita sama menteri kesayangannya. Menteri kesayangannya ini yang sering bersama dia, dan sering setiap hari, setiap saat mendengar dia sering mengucapkan kalau ada apa saja, alhamdulillah khair insyaallah. Menteri kesayangannya ikuti seperti apa yang raja sering ucapkan. Dia mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Ketika menterinya mengucapkan itu, sedangkan dia menceritakan tentang apa? Tentang kesedihannya. Jemarinya putus. Menterinya bilang alhamdulillah khair insyaallah. Dia tersinggung rajanya. Saya lagi musibah, kenapa kau ucapkan ini juga? Akhirnya menterinya dimasukkan ke penjara. Karena dianggap menterinya mensyukuri musibah yang menimpa dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, beberapa waktu kemudian raja ini pergi berburu. Dia berangkat pergi berburu. Bawa bersama menteri-menterinya dan beberapa pengawalnya. Zaman dahulu kalau pergi berburu biasanya berminggu-minggu. Dan mereka bawa tenda untuk penginapan. Sudah sekian hari mereka berangkat pergi berburu, dan mereka bermalam di suatu tempat. Ternyata tempat mereka bermalam itu, hutannya dihuni oleh kaum-kaum animisme. Orang-orang yang menyembah berhala. Yang suka memberikan sesajen kepada dewa-dewa mereka. Kemudian ternyata setelah mereka bermalam, para raja ini bermalam, masyarakat yang ada di hutan itu tiba-tiba datang, mengepung tenda raja dan pengawalnya, dan mereka semua disandra. Dan setelah itu esok harinya ketua suku itu, kepala sukunya, berkata kepada rakyatnya agar semua yang disandra ini
disembelih untuk dipersembahkan kepada dewa. Semua disembelih satu persatu. Sampai yang terakhir tinggal sang raja. Dan ketika raja itu akan disembelih, dan semua yang akan disembelih diperiksa. Karena yang disembelih, yang dipersembahkan kepada dewa itu harus yang sempurna, tidak ada cacatnya. Ketika sampai pada raja ini, ketika akan disembelih, diperiksa tubuhnya, dilihat ada cacatnya, yaitu apa? Jarinya putus. Jarinya putus. Maka kata kepala suku, orang ini tidak bisa kita persembahkan kepada dewa karena ada cacatnya. Lepasin aja dia tidak berguna. Raja itu dilepas dan raja itu pulang sendirian sampai ke kerajaannya. Dia tidak jadi disembelih. Kenapa? Karena ada cacat. Sampai di kerajaan yang pertama kali dia lakukan adalah dia langsung menuju penjara bawah tanah. Tempat dia penjarakan menteri kesayangannya sudah beberapa waktu yang lalu. Dia temukan menteri kesayangannya. Dia kata, saya baru saja pulang dari berburu. Dan seluruh yang berangkat bersama saya mati. Saya sendiri yang selamat dan saya kembali. Dia bilang, kamu mau tahu apa penyebabnya? Saya tidak jadi disembelih disebabkan ada cacat di tubuh saya. Yaitu jari saya terputus satu. Saya langsung ingat sama Anda. Dulu ketika saya ceritakan kepada Anda tentang jari saya yang putus, Anda ucapkan, Alhamdulillah, khair insya Allah. Segala puji bagi Allah. Semoga menjadi baik atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat itu. Saya langsung datang cari Anda. Saya minta maaf sama Anda. Ternyata yang Anda ucapkan benar. Dia tanya lagi sama menteri itu. Lalu apa kabarmu? Ditanya sama menterinya, apa kabarmu? Pasti kau tersiksa. Kau dipenjara di bawah tanah. Dengan makanan yang tidak layak buatmu. Pasti kau tersiksa. Saya minta maaf sama engkau. Saya mohon engkau untuk memaafkan saya. Dan apa saja permintaanmu saya akan berikan padamu untuk menebus kesalahan saya. Apa kabarmu? Bagaimana ceritamu di sini? Apa jawab menteri tersebut? Kembali dia jawab apa? Wahai raja, Alhamdulillah, khair insya Allah. Padahal dia ditempatkan di penjara. Dia bilang apa? Alhamdulillah, khair insya Allah. Kata raja, kenapa kau juga mengucapkan Alhamdulillah, khair insya Allah? Segala puji bagi Allah, semoga menjadi baik atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kau saya penjarakan. Dan kau tersiksa makan makanan yang sangat tidak mengenakan buatmu. Tidak lihat matahari sekian lama. Penjara bawah tanah. Dia mata, wahai raja, untung saya di penjara bersama engkau. Saya di penjara sama engkau di bawah tanah. Seandainya saya tidak di penjara, maka pasti saya sudah berangkat juga bersama engkau untuk pergi berburu. Karena saya adalah menteri kesayangan. Dan pasti saya juga sudah disembelih sama warga itu. Karena saya sempurna, jari saya tidak putus. Maka saya ucapkan, Alhamdulillah khair insya Allah. Ketika engkau masukkan saya pertama kali, saya sudah ucapkan itu. Dan subhanallah terbukti, dengan engkau masukkan saya ke penjara, saya tidak ikut pergi berburu bersamamu. Dan saya selamat dari pembunuhan. Menteri-menteri yang terbunuh yang pergi bersama. Inilah keistimewaan syukur kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah di ayat yang ke-8. Kita perhatikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-8. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika kalian, wahai Bani Israel, kalian ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man fil ardi jami'a. Dan tidak hanya kalian, seluruh penghuni bumi ini semuanya ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kata Musa, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi Musa ingin menegaskan kepada Bani Israel, dan ini pelajaran buat kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ini ingkar sama Allah, dan bukan hanya kita saja, seluruh penghuni bumi ini ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu tetap kaya, Allah itu tetap terpuji. Ya. Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji. Seluruh makhluk tidak bersyukur kepadanya, Allah tetap kaya. Seluruh makhluk tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetap terpuji. Seluruh makhluk
mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah tetap pada posisi terpuji, Allah tetap pada posisi yang terkait. Berarti Allah nggak butuh syukur kita. Allah nggak butuh. Syukur yang kita ucapkan setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mulai dari kita selesai makan, kita bilang alhamdulillah. Mulai dari kita bangun tidur, kita juga mengatakan alhamdulillah. Ya. Semua dari kita bangun tidur sampai kita melakukan aktivitas apa saja kita akhiri dengan alhamdulillah. Itu efeknya kembali kepada siapa? Kepada kita. Maka ketika dikatakan fa innallaha syakirun alim, Allah itu syakirun alim, maha bersyukur. Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala membalas kesyukuran hambanya atasnya dengan pembalasan yang lebih dan lebih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam salah satu kesempatan pernah berkata, "Hafizu ni'amallahi bisyukri 'alaiha." Hendaklah kalian menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri nikmat Allah tersebut. Menarik sekali ucapan beliau ini, ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan hafizu, jagalah. Berarti apa? Setiap nikmat Allah yang sampai kepada kita, cara kita mensyukurinya adalah dengan cara jaga. Jika sudah sampai kepada kita, lalu kita melakukan tabzir, kita melakukan israf, ya. Kita melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ayat Al-Quran berbicara tentang israf itu, jumlah dalam Al-Quran sebanyak 23 ayat. Ayat Al-Quran berbicara tentang tabzir sebanyak 3 ayat. Dan itu semua berbentuk ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang israf dan tabzir. Bahkan dalam Al-Quran salah satu firman Allah dikatakan Allah itu la yuhibbul musrifin, innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu sangat tidak suka, sangat tidak cinta pada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan hafizu ni'amallah bi syukri 'alaiha. Jagalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri. Maknanya adalah ketika kita tidak mampu menjaga nikmat Allah tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dua kemungkinan. Nikmat Allah tersebut bisa hilang, lenyap dari kita. Yang kedua, nikmat Allah tersebut bisa Allah pindahkan kepada hamba Allah yang lainnya. Mari kita perhatikan, kisah ini ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi. Panjang sekali kisahnya. Saya akan usahakan untuk diringkas saja. Mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40-an. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang dua pemuda. Yang satu kaya raya, yang satunya miskin. Sampai di sini Allah katakan wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ada dua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kenikmatan yang begitu istimewa, berbentuk ya, dua kebun anggur jemaah sekalian yang sangat luas. Dan dua kebun anggur ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang kokoh dan besar-besar dan padat di sekitar kebun-kebun anggur itu. Dan di tengah-tengah kebun anggur itu ada ladang yang begitu luas yang bisa dia tanam tumbuh-tumbuhan apa saja. Dan semuanya berbuah. Semuanya berbuah. Anggurnya berbuah, ladangnya itu semuanya berbuah, pohon korma yang menjadi pagarnya itu berbuah. Jadi terlihat begitu indah. Tidak sekedar mewah dan juga indah. Kemudian kebun anggur yang mewah ini yang dikelilingi oleh pohon-pohon korma ini, di sekitarnya ada mata air yang mengalir. Mata air yang begitu indah yang mengalir, yang tidak pernah kering. Hamba Allah yang kaya ini, nikmat yang begitu banyak, ternyata dia mensikapinya dengan minim syukur. Caranya gimana? Minim syukurnya itu. Ketika dia mulai menunjukkan arogansinya lewat ucapannya di hadapan teman dia yang lebih miskin darinya. Yang kebunnya tidak seluas kebunnya. Yang penghasilan tidak sebanyak dia. Maka dikatakan dalam Al-Quran Allah mengisahkan ketika dia mendatangi saudaranya yang miskin itu, ya,
Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, kata Allah. Dia dialog sama temannya yang miskin ini. Dia katakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak harta darimu. Wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak pengikut, lebih banyak pendukung darimu. Hati-hati nih orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata begini. Ya. Aset saya lebih banyak dari kamu. Modal kamu berapa? Nggak sebanding sama saya. Dia ngomong begitu. Dia bangga dengan yang dia miliki. Wa a'azzu nafara. Saya banyak pendukungnya, banyak pengikutnya. Wajar banyak pengikutnya. Karena kebun dia luas. Yang bekerja sama dia banyak. Yang bekerja sama dia juga punya keluarga. Juga pasti sayang sama dia, dukung dia. Sedangkan teman dia ini miskin. Kebunnya cuma kecil. Dia bekerja bersama keluarganya saja untuk makan sehari-hari mereka. Sedangkan dia bisa untuk berdagang dan berniaga. Hasilnya banyak. Ini yang pertama. Ini kesalahan pertama. Ya, ketika dia sudah tidak menunjukkan rasa syukurnya, bahkan yang ditunjukkan apa? Kesombongannya. Maka dikatakan Allah itu dalam Al-Quran dikatakan la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah tidak mencintai kulla mukhtal. Mukhtal itu, kata mukhtal diambil dari kata khail. Khail bahasa Arab itu artinya onta, artinya kuda. Khail, kuda. Nah, antum kalau lihat kuda, coba lihat kuda kalau jalan. Kuda kalau jalan, ketika naik di atas kuda, dipegang tali kekangnya. Kuda kalau jalan, kalau dipegang tali kekang gimana? Mukanya angkat gini. Ya. Sombong. Kuda itu kalau jalan sombong. Allah mengatakan, Allah itu la yuhib kulla mukhtal. Allah tidak suka orang yang sombong secara ekspresif. Itu kata mukhtal, kesombongan secara ekspresif. Nggak ngomong, tapi mengekspresikan kesombongan. Seperti kuda. Kuda nggak ngomong, tapi dia mengekspresikan kesombongan dengan mengangkat mukanya. Atau kalau ibu-ibu, contoh sederhana, datang ke pesta. Ya, datang ke pesta, dia sudah sampai di gedung. Kemudian ada temannya masuk. Nah, temannya masuk dan dia sudah lihat temannya ini, tapi dia merasa bahwasanya kepangkatan suaminya lebih tinggi daripada suami temannya itu. Dia nggak mau tegur duluan. Dia mau temannya negur dia karena dia merasa stratanya lebih tinggi. Ya. Sampai akhirnya temannya baru datangin dia negur. Jeng, apa kabar? Oh, Jeng, iya apa kabar? Baru datang ya? Nggak lihat saya dari tadi. Padahal lihat dari tadi. Dari tadi dia lihat, tapi dia nggak mau tegur. Karena dia tunggu dia yang ditegur duluan. Itu sudah mukhtal. Atau menunjukkan apa yang dia miliki. Datang ke suatu acara, pegang tas yang bermerek, Gucci, Louis Vuitton, dan lain sebagainya. Terus dia nentengnya taruh di depan untuk dipamer. Dia tidak ngomong, mukhtal. Biar orang lihat, wah 35 juta, wah 100 juta. Mukhtal. Allah la yuhib, tidak cinta. Allah tidak cinta orang yang seperti itu. Jadi kesombongannya ekspresif. Fakhur, kesombongan yang terucap. Seperti tadi ini. Dia bilang sama temannya ini. Ini terucap itu. Saya lebih banyak aset saya dari Anda. Saya lebih banyak karyawan saya dari Anda. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi ini, arogansi dia yang kedua menunjukkan tidak bersyukur dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia zalim sama dirinya sendiri. Lewat apa? Dia ucapkan sama diri, dia berbicara tadi kan dia sombong di hadapan saudaranya yang lebih miskin. Yang berikutnya dia sombong terhadap dirinya sendiri. Dia bilang apa? Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Sepertinya kebun saya ini kayaknya nggak bakal habis-habisnya. Kayak ada orang ngomong begini, harta saya nggak bakal habis 7 turunan. Hati-hati. Ini ada kisah di surat Al-Kahfi. Ini orang dia merasa bahwa yang dia miliki tidak bakal habis. Yang dia miliki bakal langgeng. Karena dia merasa dia sudah punya hitung-hitungan duniawi, ini bakal bisa berlangsung ke sekian generasi. Dia sudah persiapkan semuanya. Kemudian akhirnya temannya nasihatin dia. Temannya yang hidupnya sederhana ini, penghasilan yang pas-pasan ini mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turabin
summa min nutfatin, summa sawwaka rajula. Apakah engkau akan ingkar sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau dari debu, dari tanah. Summa min nutfatin, yang menciptakan engkau dari setetes air yang hina. Summa sawwaka rajula, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan engkau seorang pemuda yang gagah, terlente, tampan, punya segala macam aset. Kau lahir tidak bawa apa-apa dan Allah siapkan semuanya untuk engkau. Temannya kasih tahu sama dia, jangan dong. Jangan ucapkan itu. Kau berbangga itu di hadapan saya, tapi kau tidak sadar kau sedang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau sedang menurunkan kadar syukurmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Temannya bilang begitu. Terus temannya bilang, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau saya, walaupun saya hidupnya miskin, saya tahu Allah Tuhan saya dan saya tidak akan pernah mau menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Karena dia lihat saudaranya sudah mulai menyekutukan Allah dengan apa? Dengan hartanya dia. Jadi orang yang tidak bersyukur itu perlahan-lahan dia mulai menyekutukan Allah dengan kekayaannya dia. Dia sudah merasa bahwa kekayaan tidak akan pernah habis, kekayaannya sudah menjadi segalanya, hartanya itu mampu menyelesaikan segala macam bentuk persoalan. Dia sedang menyekutukan Allah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lalu temannya tetap bilang sama dia, harusnya dakhalta jannataka, harusnya engkau ketika engkau masuk ke dalam kebunmu yang begini luas, begini mewah, begini megah, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, harusnya engkau ucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Ini pelajaran buat kita. Ini amalan sebenarnya yang ada dalam surat Al-Kahfi. Yang harusnya kita dawamkan dalam kehidupan kita. Jika Anda seorang pengusaha, perusahaan Anda banyak, karyawan Anda banyak, Anda ingin perusahaan Anda langgeng, tidak tergerus oleh resesi dan lain sebagainya. Setiap kali Anda masuk kantor Anda, duduk di kantor Anda, baca ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini Allah yang ajarkan. Insya Allah perusahaannya bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pailit, tidak akan bangkrut perusahaan. Jika Anda punya kebun yang begitu luas, ratusan hektar, setiap kali Anda datang ke kebun Anda masuk, Anda ucapkan ini, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jika Anda seorang pejabat, punya jabatan yang sangat bagus, yang basah, diingini, diincar oleh banyak orang. Banyak orang ingin ambil jabatan tersebut. Hasut sama Anda. Anda setiap kali masuk kantor, duduk di kursi Anda yang bagus itu, Anda ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengambil jabatan tersebut kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang jaga. Jika Anda seorang pebisnis, kontraktor besar, punya banyak relasi, setiap kali transaksi dengan relasi-relasi itu, tanda tangan kontrak dengan mereka, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah relasi-relasi Anda tidak akan berkhianat kepada Anda. Kenapa? Allah yang menjaga usaha Anda. Karena Anda senantiasa membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini pelajaran yang Allah ajarkan buat kita. Yang harusnya kita amalkan. Ini sahabatnya bilang begitu, baca itu. Baca itu sebenarnya. Akhirnya temannya apa yang dilakukan? Temannya tetap aja nyinyir. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, menurunkan bencana pada. Dikisahkan dalam kisah ini, di suatu malam Allah turunkan badai dan petir. Dan Allah lenyapkan apa yang dia miliki semuanya itu. Kebun anggurnya, pohon kormanya, ladang yang begitu luas, sumber mata airnya, hilang dalam satu malam. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Allah jadikan sa'i dan zalaka. Allah jadikan tanah yang licin. Jadi ketika di pagi hari dia datang lihat kebunnya, dia tidak temukan pohon anggur. Bahkan kayu-kayu penyangga pohon anggur itu tidak kelihatan pula. Daunnya tidak kelihatan. Batang-batang korma yang begitu besar pun hanyut tanpa ada bekas sama sekali. Yang dia saksikan, bentuk tanah yang lapang, kosong, dan licin. Seperti lantai yang baru habis dipel. Dan itu merupakan azab.
dari Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dikarenakan syukurnya yang begitu tipis, bahkan dia mensikapi anugerah Allah yang Allah turunkan kepadanya dengan kesombongan dan keangkuhan, bahkan tidak ada nilai syukur yang ditonjolkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi berikutnya adalah hamba Allah yang tadinya hidupnya sederhana di kemudian hari, Allah anugerahkan dia kebun, kemudian Allah anugerahkan dia pohon korma, mata air, ladang yang subhanallah lebih luas, lebih besar ketimbang yang diberikan kepada hamba Allah yang kaya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutar di antara manusia. Kita sering mendengar kisah ada orang yang dulunya bekerja sebagai office boy. Kerjanya dia mengaduk teh panas yang dipesan oleh karyawan-karyawan kantor. Siang hari disuruh pergi beli pecel ayam. Karyawannya semuanya pulang, dia baru terakhir tutup. Besok pagi-pagi sebelum semuanya bekerja, dia sudah disibukkan dengan pergi ke mesin fotokopi dan lain sebagainya. 15 tahun kemudian dia menjadi seorang direktur. Dan terkadang kita saksikan setelah dia jadi direktur, dulu karyawan yang jadi marketing, yang kerja di kantor yang lain, yang lama, datang melamar kerja dan ternyata sekarang tetap sebagai marketing dan menjadi bawahannya. Karena dia dulu bawahan daripada marketing itu, karena masih OB. Kemudian dia jadi direktur, yang marketing tetap jadi marketing, bahkan menjadi anak buah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu akan bertubi-tubi turun kepada hamba-Nya. Jika hamba Allah setiap saat tidak pernah melepaskan ekspresi syukurnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti janji Allah la azidannak. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah. Dan ketika Allah yang menambah, kita tidak akan bisa menghitungnya seberapa besar bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau bertanya, ada forum tanya jawab, silakan. Baik Habib. Terima kasih kepada guru kita bersama yang Masya Allah, Alhamdulillah hari ini pembahasan tentang syukur dimulai dari sejarah atau biografi dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang saya juga ingat Habib itu ada wasiat yang diwasiatkan kepada kepada Mu'adz dari Sayyidina baginda Nabi Muhammad, ya Mu'adz la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi memang sangat luar biasa sahabat Mu'adz yang sudah terpilih sejak muda dan mempunyai karakter yang sangat hebat, dan meninggalnya juga meninggal muda lah ya Habib ya. Ini tadi materinya hebat banget ini. Kalau jamaah memperhatikan, harusnya ini akan membuat kita besok itu hidup dengan penuh dengan syukur, dan nanti akan kita rasakan energi daripada syukur ini tersendiri, karena banyak kisah yang diceritakan oleh Habib dari Al-Quran, dari yang Raja Mesir kuno tadi, semua kembalinya itu ada satu petikan yang sangat hebat, ada ucapan Alhamdulillah khair insyaallah. Jadi segala perkara yang diberikan Allah ketika kita syukuri akan menjadi baik, begitu ya Habib ya.